Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen penanggung jawab mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu Dr. Iskandar, Dr. Andes Haji Iskandar Huda Purwamijaya, MT, dan Dr. Rina Mariana Masri, MP, serta asisten dosen yaitu Ibu Alia Sekar Absari, AMD. Di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan distribusi normal Z dan distribusi C kuadrat dengan kode mata kuliah CE 205 statistika dan probabilitas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faridra Nugraha dengan NIM 2204508. Perkenalkan, nama saya Elvira Joren Desmarani dengan NIM 220863. Perkenalkan, nama saya Mahfud Alisa Membul dengan nama saya ini 221448. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Statistika parametrik dan non parametrik sangat mempunyai peranan penting dalam bidang pengujian sampel di lapangan, terutama dalam bidang teknik sipil. Mahasiswa teknik sipil UPI belum memahami mengenai statistika parametrik dan non parametrik. Ilmu statistika perlu dikaji oleh setiap mahasiswa supaya dapat menguasai dan memahami materi di dalamnya. Distribusi normal merupakan distribusi paling penting dalam bidang statistika. Distribusi normal Z adalah fungsi probabilitas yang dapat memudahkan seseorang dalam mengerjakan proyeknya, terutama bagi seorang insinyur. Distribusi ini perlu dipahami oleh setiap orang, baik di kalangan mahasiswa maupun dosen. Tetapi mahasiswa teknik sipil UPI belum memahami terkait distribusi normal Z. Selanjutnya, distribusi C kuadrat bisa disebut dengan C square, memiliki peranan penting dalam ilmu statistika karena telah banyak digunakan di semua bidang teknik, industri, dan pendidikan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Distribusi ini merupakan salah satu jenis uji komparatif non parametrik. Penggunaan distribusi ini biasa digunakan dalam ilmu statistika internasional, tetapi faktanya mahasiswa teknik sipil UPI belum memahami mengenai distribusi C kuadrat. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang dapat diuraikan sebagai berikut. Kurang pemahaman mahasiswa teknik sipil UPI mengenai statistika parametrik dan non parametrik. 2. Kurangnya pemahaman mahasiswa teknik sipil UPI mengenai distribusi normal Z. 3. Kurangnya pemahaman mahasiswa teknik sipil UPI mengenai distribusi C kuadrat. Pembatasan masalah meliputi 1. Ruang lingkup seputar statistika parametrik dan non parametrik. 2. Ruang lingkup seputar definisi distribusi normal dan persoalannya. 3. Ruang lingkup seputar definisi distribusi C kuadrat dan persoalannya. Dari pembatasan masalah dan identifikasi masalah tadi, maka didapat rumusan masalah. Untuk perumusan masalah pada resume kami ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan statistika parametrik dan non parametrik. Yang kedua, apa perbedaan statistika parametrik dan non parametrik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan distribusi normal Z. Dan selanjutnya, bagaimana contoh penerapan distribusi normal Z di bidang teknik sipil. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan distribusi C kuadrat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana contoh penerapan distribusi C kuadrat di bidang teknik sipil. Dari perumusan masalah tersebut didapat tujuan. Untuk yang pertama yaitu memahami definisi statistika parametrik dan non parametrik. Selanjutnya menemukan perbedaan statistika parametrik dan non parametrik. Yang ketiga mempelajari distribusi normal Z. Yang keempat menganalisis contoh penerapan distribusi normal Z di bidang teknik sipil. Selanjutnya mempelajari distribusi C kuadrat, dan yang terakhir yaitu menganalisis contoh penerapan distribusi C kuadrat di bidang teknik sipil. Selanjutnya ke bab 2, itu kajian pustaka.
Yang pertama, statistika parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian statistika diferensial yang mempertimbangkan nilai dan menjadi salah satu prosedur pengujian statistik yang paling sering digunakan. Dikutip dari Hodge and Gillespie tahun 2019. Lanjut ke statistika non parametrik. Statistika non parametrik merupakan bagian dari statistika diferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Dikutip dari Williamson and Bow tahun 2020. Selanjutnya terdapat definisi dari distribusi normal Z, di mana distribusi normal biasa disebut juga sebagai distribusi Gaussian yang memiliki fungsi kerapatan probabilitas yang dinyatakan dengan min 0 dan deviasi standar yang dimilikinya adalah 1. Menurut Kala et al. 2018. Selanjutnya untuk definisi distribusi Q kuadrat. Distribusi ini merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua adalah nominal. Dan distribusi ini biasanya dinotasikan dengan X kuadrat, tetapi biasa disebut dengan Chi dan biasanya disebut dengan distribusi Chi square atau Pi kuadrat. Menurut Rivers, Birch and Gillen 2020. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian kita dilaksanakan di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27. Yang keterangannya itu pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23. Penulisan dan penyusunan pada tanggal 23 sampai 26 Februari dan responsi materi fleksibel. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi berbagai referensi dari jurnal, di internet, dan buku yang relevan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-probability dengan teknik purposif. Data sekunder berupa berbagai situs di internet, jurnal, dan buku yang relevan. Instrumen, formulir pengumpulan observasi mengenai distribusi normal Z dan Chi kuadrat. Analisis data, yaitu penelitian ini menggunakan data bermuatan kualitatif. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Di sini untuk dasar yang kami dapatkan yaitu ilmu statistika merupakan sebutan dari istilah statistika yang di dalamnya terbagi menjadi statistika parametrik dan non parametrik. Lalu distribusi normal Z adalah bagian dari fungsi probabilitas dan bagian dari statistika parametrik. Untuk selanjutnya, distribusi Chi kuadrat ialah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel. Lalu untuk dasar atau faktualnya, mahasiswa satu teknik sipil UPI belum memahami materi distribusi distribusi Z score dan Chi kuadrat. Nah, dari Dasolin dan Desain ini didapatkan pembahasan di mana membahas mengenai definisi statistika parametrik dan non-parametrik, lalu jenis distribusi normal, dan contoh peran distribusi normal Z dan Chi kuadrat. Selanjutnya untuk gagasannya yaitu mengenai materi distribusi normal Z dan Chi kuadrat. Dari pembahasan dan gagasan tadi didapat teknik analisis deskriptif dan hasil serta pembahasan. Di samping itu kami memiliki feedback antara pembahasan, teknik analisis deskriptif dan juga hasil serta pembahasannya. Dari tabel selanjutnya yaitu kami mendapatkan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Selanjutnya untuk diagram Malir sendiri, untuk langkah pertama kami melakukan literatur review. Selanjutnya didapat definisi statistika parametrik dan non-parametrik. Lalu dalam statistika parametrik dan non-parametrik ini terbagi ke dalam dua bagian di mana masing-masingnya memiliki perbedaan. Untuk yang pertama ada statistika parametrik. Di sini terdapat definisi distribusi normal Z serta contoh dan penerapan distribusi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu statistika non-parametrik. Sama halnya dengan parametrik, di sini juga terdapat definisi dari Chi kuadrat serta contoh dan penerapan Chi kuadrat. Nah, dari kedua materi tersebut kami mendapatkan kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Setelah itu selesai penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan. Part 1.1 Statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan salah satu prosedur pengujian statistik yang mengasumsikan beberapa fungsi distribusi probabilitas atau beberapa distribusi spasial. Dikutip dari Song Yang Lee
tahun 2016. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Statistika non-parametrik dianggap bebas distribusi, artinya tidak memerlukan asumsi populasi normal. Dikutip dari Williamson and Bow tahun 2020. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. 41.2 Perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik yaitu sampel statistika parametrik diasumsikan dari populasi dengan variasi yang sama dan sampel random diambil dari populasi normal. Statistika banyak digunakan untuk analisis data dengan interval atau rasio dan ukuran sampel relatif besar, yaitu N lebih besar dari 30. Sementara statistika non-parametrik diasumsikan tidak memberi syarat atau asumsi-asumsi tertentu. Kecuali berdistribusi kontinu, statistika ini lebih banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dengan ukuran sampel relatif kecil, yaitu N kurang dari 30. Hasil dan pembahasan. Jenis-jenis distribusi. Ada 3 bagian yang sering digunakan di lapangan, yaitu distribusi binomial, Gaussian, dan normal. Jenis distribusi sebagai berikut. Distribusi binomial ialah menggambarkan fenomena dengan 2 hasil atau outcome. Sebagai contoh bilangan sukses dan gagal, sehat dan sakit. Distribusi Gaussian. Distribusi Gaussian penggunaan distribusi ini adalah sebagai distribusi nilai-nilai bagi satu variabel random x. 3. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi teoritis dari variabel random kontinu. Selanjutnya terdapat pembahasan, yaitu yang pertama mengenai distribusi normal Z. Untuk distribusi normal, seperti yang tadi sudah dikatakan, yaitu bisa disebut juga dengan distribusi Gauss. Di sini distribusi normal merupakan distribusi peluang statistik yang memiliki 2 parameter, yaitu rata-rata yang dilambangkan dengan mu dan maaf ini salah, harusnya standar deviasi yang dinyatakan dengan gamma. Lalu distribusi normal terdapat berupa grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng seperti gambar di atas. Selanjutnya, di dalam distribusi normal Z ini memiliki perubahan acak atau variabel random. Pada distribusi normal merupakan perubahan acak yang kontinu, di mana jika X berdistribusi normal, maka fungsi kepadatan peluangnya yaitu Fx sama dengan 1 dibagi standar deviasi akar 2 pi pangkat setengah dikali X dikurangi rata-rata atau mu dibagi standar deviasi kuadrat. Nah, selanjutnya untuk intervalnya itu X kurang dari X1 dan itu tuh X lebih dari X1 dan X kurang dari X2, di mana dapat diintegralkan. Nah, tetapi karena ketakutan rumit dan sulit untuk mengerjakannya, maka di sini fungsi distribusi normal Z berguna, yaitu yang didapat rumus Z sama dengan X dikurangi mu atau rata-rata dibagi standar deviasi. Hasil transformasi di atas adalah perubahan acak Z yang juga berdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Distribusi normal perubahan acak Z disebut juga dengan distribusi normal baku atau standar. Selanjutnya tabel distribusi normal standar. Berikut merupakan tabel distribusi normal standar. Di sini ada Z dan di atasnya angka di mana distribusi itu terdapat. Jadi disesuaikan dengan tabel berikut. Ini masih lanjutan dari tabel berikut. Ini merupakan jenis kedua dari tabel distribusi normal Z, di mana tabel luas di bawah kurva distribusi normal dari negatif terhingga sampai dengan Z. Untuk gambarannya seperti ini. Part 1.5 contoh dan penerapan distribusi normal Z di bidang teknik sipil. Potensi dan tantangan pengukuran angin menggunakan METMAS dalam topografi
kompleks untuk desain jembatan. Bagian 1, karakteristik aliran integral, dikutip dari Mirjiawa et al. 2021. Selanjutnya, karakteristik retakan tanah akibat gempa MS 6,4 yang dan signifikan tektonik yang sesuai, dikutip dari Liu et al. 2022. Lanjut, faktor-faktor dalam praktik manajemen kritis untuk limbah proyek konstruksi, prediktor untuk meminimalisasi dan maksimalisasi C dan DW, dikutip dari Nawas et al. 2023. Nah, di sini kami mengambil contoh dari potensi dan tantangan pengukuran angin menggunakan RedMesh dalam topografi kompleks untuk desain jembatan, di mana bagian 1, karakteristik aliran integral menurut Mirjiawa et al. 2020. Nah, di sini kami mengambil contoh dari statistika dikelompokkan. Seperti yang pertama mencari FI, yaitu frekuensi dari interval sendiri, lalu XI-nya, FXI. Nah, seterusnya sampai di sini fungsi distribusi Z-nya berfungsinya di sini, di mana ketika skala Z bawah dan Z atas diketahui. Untuk contohnya kayak 0,2119 distribusi Z bawah ini didapat dari tabel distribusi normal Z standar. Selanjutnya untuk distribusi Z yang di akhir, yaitu kami nilai yang kami dapatkan yaitu 0,20, di mana hasil distribusi Z-nya yaitu 0,5793. Selanjutnya pas 1.6, distribusi C kuadrat. Distribusi C square atau disebut juga dengan C kuadrat, pi kuadrat, adalah salah satu jenis uji komparatif non parametrik yang dilakukan pada dua variabel dengan data kedua variabel adalah nominal. Berikut merupakan kurva C square. Lalu adapun rumus C kuadrat, yaitu nilai C kuadrat diasumsikan dengan x kuadrat, yaitu sama dengan sigma OI kurang EI pangkat 2 per EI. Keterangannya yaitu OI frekuensi hasil yang diamati atau observed value, dan EI frekuensi yang diharapkan atau expected value. Berikut merupakan tabel C kuadrat atau distribusi C kuadrat. Jenis distribusi C kuadrat. Yang pertama, uji C kuadrat terpusat. Distribusi C kuadrat terpusat berasal dari distribusi normal dan memiliki interval distribusi normal yaitu 0,1. Yang kedua yaitu uji C kuadrat tidak terpusat. Distribusi C kuadrat tidak terpusat juga berasal dari distribusi normal. Bedanya distribusi ini memiliki interval distribusi mu 1,1 yaitu mean selain 0. Penggunaan uji C square atau I kuadrat. Yang pertama, uji X kuadrat untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau independensi tes. Lalu yang kedua, uji X kuadrat untuk homogenitas antar subkelompok homogeneity test. Yang ketiga, uji X kuadrat untuk bentuk distribusi atau flatness of fit. Selanjutnya terdapat contoh dan penerapan distribusi C kuadrat di bidang teknik sipil. Yang pertama yaitu regionalisasi daerah Sakapa untuk analisis frekuensi banjir untuk data Hankari Valley Lakes Basin Ethiopia menurut KBB and OS 2020 itu. Lalu yang kedua yaitu sebuah studi kasus tentang implementasi yang efektif dari penggunaan kembali dan daur ulang praktik pengolahan limbah konstruksi dan pembongkaran di Malaysia menurut Wong et al. 2022. Di sini itu contoh pencarian C kuadrat atau berikut merupakan contoh tabel mencari C hitung ya. Dari beberapa sampel tersebut didapatkan hasil C hitung yaitu 491,4626,08. Selanjutnya di sini ada hasil dari C tabel dan C hitung. Alpha tingkat signifikan yaitu 0,005, V degree of freedom yaitu N kurang 1 sama dengan 29. Seperti pada tabel yaitu
degree of freedom-nya yaitu 29 dan alfa tingkat signifikannya 0,005, terdapat 52,336. X kuadrat tabel yaitu 52,336 dan didapat X kuadrat hitung yaitu 491,4626,08. Jadi kesimpulannya, karena C hitung lebih besar dari C tabel, maka dapat disimpulkan sampel ini berdistribusi tidak normal serta memiliki parameter dengan derajat kebebasan 29 dan taraf signifikan alfa 5%. Bab 5, kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, yang pertama, perbedaan mendasar pada statistika parametrik dan non-parametrik, yaitu ketika sebuah uji memerlukan asumsi spesifik mengenai parameter populasi, maka uji tersebut dikenal dengan uji statistika parametrik. Selanjutnya, jika uji tersebut tidak membutuhkan asumsi spesifik, maka uji tersebut dikenal dengan uji statistika non-parametrik. Untuk selanjutnya, terdapat distribusi normal Z adalah bagian dari statistika parametrik, di mana distribusi normal ini merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Distribusi ini digambarkan melalui grafik yang menyerupai lonceng. Dan untuk kesimpulan yang terakhir yaitu distribusi Q kuadrat, di mana distribusi ini merupakan salah satu distribusi sampling yang sering digunakan dalam pengujian non-parametrik. Distribusi ini menjadi solusi pengujian sampel terutama dalam kasus uji kesesuaian. Distribusi Q kuadrat dilakukan pada dua variabel. Selanjutnya ada implikasi. Statistika parametrik dan non-parametrik ini sama-sama berguna dalam pengolahan data dan menghitung besar probabilitas atau peluang yang akan diobservasi, terutama dalam menganalisis suatu data di lapangan. Pemahaman dari kedua statistika ini sangat diperlukan. Distribusi normal Z banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika, misalnya distribusi sampling rata-rata. Kesamaan distribusi normal atau distribusi Gauss perlu ditransformasikan dalam menyelesaikan kemungkinan yang ada. Distribusi Q kuadrat menjadi salah satu opsi untuk dijadikan acuan dalam menghitung peluang dari sampel yang tidak selalu tepat dengan hasil. Distribusi normal Z dan Q kuadrat memberikan banyak peranan yang sangat beragam, terutama dalam bidang teknik sipil. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, statistika parametrik dan non-parametrik perlu dianalisis kembali dan dipelajari dari literatur lain supaya lebih memahami dan mendalami perbedaan relasi dari kedua jenis statistika ini. Lalu poin kedua yaitu distribusi normal Z dan Q kuadrat perlu dipahami dan dikuasai dengan cermat mengenai konsep perhitungannya serta diperlukan ketelitian dalam membaca tabel distribusi normal Z dan Q kuadrat ini. Yang ketiga yaitu pemateri menyadari materi yang disampaikan masih jauh dari kata sempurna. Namun presentasi ini dapat menjadi salah satu acuan dan referensi untuk materi terkait lainnya. Untuk daftar pusakanya, yang pertama kami ambil dari Hodge.R.D and Gillespie.F.D 2019 Price Compilation Scales Encyclopedia of Social Measurement Volume 3 and page on 50 and 3. Selanjutnya Carla.S, Duff.A, Costly and Brewery 2017 Application of Normal Distribution International Journal of Engineering Science and Mathematics Volume 6 and page on 1. Selanjutnya S.A and OS 2022 Regionalization of catchments for flat frequency analysis for data scarce Rift Valley Lakes Basin Ethiopia Journal of Hydrology Regional Studies. Selanjutnya Liu.C and Lee.J 2022 Characteristics of ground cracks caused by the DMS 6.4 EMB earthquake and the corresponding tectonic significance earthquake research advance. Selanjutnya Wijawa.Z, China.E, Reader.J and Samdal.T 2021 Potential and Challenges of Fine Measurement Using Math in Complex Topography for Bridge Design Part 1 Integral Form Characteristics Journal of Fine Engineering and Industrial Aerodynamics. Selanjutnya Nawaz.A, Sen.J and
CNDW, Minimization and Maximization, Journal of Kingswood University Science. Selanjutnya dari Evenbook.h.r and Engineering.l.c tahun 2020 finding probability statistics in medicine, 4th edition, United States Academic Press. Lalu selanjutnya Somniani.s, Dragisevich.s, Castro.a.f, Chester.m, Winter.s, Soteki.a, Petit.c, Jiang.b, Howard.j, Stein.a, Cheng.t tahun 2016. Geospatial Big Data Handling Theory and Methods, a Review and Research Challenge, ISPRS, Journal of Photogrammetry on and Remote Sensing. Selanjutnya Wang.s et al. 2022, Detecting Including DDoS Attack in Software Defined Networks Using Supervised Learning Techniques, Engineering, Science and Technology and International Journal. Selanjutnya Williamson.k and Bow.a 2020, Chapter 17, Analysis of Quantitative and Qualitative Data Research Methods for Students, Australian Library and Information Studies. Yang terakhir yaitu dari U.R, C.J, Cheng.x, Liu.k, Chen.k, Liu.q, and Jin.lw tahun 2020, Effect of Random Aggregate Distribution on Chloride Induced Corrosion, Morphology of Steel in Concrete, Construction and Building Materials. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah penulisan ataupun salah kata yang menyakiti hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.